pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. %71,20%, 85.636 orang yang sudah divaksin. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan bagus sesuai dengan harapan kita. Jadi kita jaga betul sampai tumbuh rumput. Selamat pagi saudara, dari Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinkes Bau-Bau tutup tahun 2021 dengan capaian vaksin melebihi target nasional. Rumput zosia matrela mulai ditanam di Stadion Beto Ambari. Saudara, inilah Warta Captain selengkapnya Selasa 4 Januari 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan sekilas berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 3 Januari 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 265 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.263.433 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 112 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.114.801 orang. Namun angka kematian akibat COVID-19 juga naik 5 kasus, sehingga total meninggal menjadi 144.102 korban jiwa. Saudara, kejar target hingga akhir tahun, Dinkes Bau-Bau tutup tahun 2021 dengan capaian vaksin melebihi target nasional. Dinkes memastikan pelayanan vaksinasi masih tetap dilanjutkan. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. 1,20%, 85.636 orang yang sudah divaksin. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menyebutkan hingga 31 Desember 2021 pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, persentase vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 71,20%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Siti Munawar, melalui Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Mutia Aprilia Suhartono, mengatakan dari capaian tersebut, maka Kota Bau-Bau telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. 71,20%, 85.636 orang yang sudah divaksin. Sudah melebihi dari target sekitar hampir 2.000 lebih dari target yang kita sepakati kan kemarin. Persentase tersebut, kata Mutia, mencakup seluruh warga Bau-Bau minimal usia 17 tahun yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sebab pendataannya dilakukan secara online berbasis nomor induk kependudukan. Berdasarkan data online kan, data online yang mana masyarakat Kota Bau-Bau yang berada di wilayah Indonesia dimanapun berada, yang nomor NIK 7472 ini masuk di wilayah khusus kembali ke Kota Bau-Bau. Jadi makanya cakupan kita mencapai 71,20%. Vaksinnya di tempat lain itu otomatis akan masuk di wilayah kita. Dengan berakhirnya tahun 2021, kegiatan kejar target vaksinasi yang membuka posko-posko di tingkat kecamatan, kelurahan, dan tempat tertentu kini ditiadakan dan ditarik kembali ke puskesmas. Untuk saat ini pelayanan tetap berjalan seperti biasa, tapi dikembalikan ke wilayah puskesmas masing-masing. Jadi jadwal ditentukan kepada puskesmas masing-masing yang menentukan jadwal. Kebanyakan sekarang ini dilayani untuk dosis kedua yang vaksin pertama kemarin. Terkait wacana vaksin berbayar di tahun 2022 ini, Mutia mengatakan sampai saat ini Dinkes masih memiliki vaksin dan tetap diberikan secara gratis kepada masyarakat karena merupakan pengadaan dari pemerintah pusat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
Saudara, rumput Zosia matrela mulai ditanam di Stadion Beto Ambari. Rumput jenis ini merupakan standar FIFA karena memiliki elastisitas tinggi sehingga mudah menggulirkan bola. Mengenai hal itu, Afriansah menurunkan laporannya. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan bagus sesuai dengan harapan kita. Jadi kita jaga betul sampai tumbuh rumputnya. Renovasi Stadion Beto Ambari Kota Bau-Bau terus digebar jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara ke-14 yang akan digelar di Bau-Bau dan Kabupaten Buton tahun 2022. Kini, Stadion Beto Ambari telah ditanami rumput Zosia matrela. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bau-Bau, Maruji mengungkapkan, Stadion Beto Ambari memakai rumput Zosia matrela karena merupakan standar FIFA. Rumput ini memiliki elastisitas tinggi sehingga mudah menggulirkan bola. Menurut Maruji, bibit rumput ini memakan waktu sekira 3 bulan dapat tumbuh dengan sempurna. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan bagus sesuai dengan harapan kita. Jadi kita jaga betul sampai tumbuh rumputnya. Karena ini untuk persiapan Porprov ini harus betul-betul lapangan ini harus kita jaga betul. Untuk diketahui, renovasi Stadion Beto Ambari dikerja sejak September 2021 meliputi 3 item pekerjaan, yakni lapangan sepak bola, tribun penonton, dan santel ban atau lintasan atletik. Saat ini, kata Maruji, 3 item pekerjaan tersebut telah masuk tahap pemeliharaan selama 6 bulan, sehingga penanaman rumput tersebut masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Sampai tumbuh ini tanggung jawab mereka karena ada tahap pemeliharaan. Jadi kita berikan pemeliharaan itu 6 bulan untuk lapangan sepak bola ini. Menurut Maruji, rencananya renovasi Stadion Beto Ambari akan berlanjut tahun ini, salah satunya pengembangan tribun. Hal itu sesuai arahan dari Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, usai dirinya meninjau langsung Stadion Beto Ambari belum lama ini. Iya, insya Allah karena ini arahan juga beliau kita harus lakukan. Untuk tribun itu harus kita lakukan penambahan untuk persiapan Porprov ini. Maruji merincikan pekerjaan tahun ini direncanakan meliputi 3 item, yakni pembangunan pagar keliling, penambahan ruang ganti atlet, dan penambahan tribun yang diupayakan mampu menampung 2.000 penonton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Satu di wilayah Polres Bau-Bau menurun dibanding tahun 2020. Sedang kecelakaan lalu lintas naik 35% dibanding tahun lalu. Tahun 2020 hanya 135 kejadian, namun naik 179 di tahun 2021. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nuriani menurunkan laporannya. Angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bau-Bau menurun. Tercatat sepanjang tahun 2021 ada 5.648 pelanggaran lalu lintas, sedang tahun 2020 6.007 pelanggaran. Kapolres Bau-Bau AKBP Rio Tangkari menyebutkan denda tahun 2021 akibat pelanggaran tersebut sejumlah 723 juta rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2020 senilai 699 juta rupiah. Sementara tren presentasi laka lantas naik 35% dibanding tahun lalu. Tahun 2020 hanya 135 kejadian, namun naik 179 di tahun 2021. Dari data Satlantas, ada 31 orang meninggal dunia akibat laka lantas dan 190 orang tercatat mengalami luka ringan. AKBP Rio menjelaskan untuk menekan angka laka lantas, jajaran polisi lalu lintas terus mengedepankan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat, namun tidak mengindahkan tindakan tegas terukur bagi pengendara yang menyebabkan fatalitas di jalan raya. Ini adalah pelanggaran lalu lintas, di mana tahun 2020 ada 6.007 pelanggar dan di tahun 2021 ada 5.648. Kita memang lebih mengedepankan aspek pembinaan ataupun edukatif ya di beberapa kesempatan, walaupun tetap kita juga melakukan penindakan untuk hal-hal yang sifatnya fatal. Kapolres menyebutkan kerugian material akibat pelanggaran tersebut 2 kali lipat lebih tinggi dari tahun 2020 dengan nominal 104 juta rupiah, sedang di tahun 2021 sejumlah 240 juta rupiah. Dilihat dari usia pelanggar, paling tinggi usia 16 hingga 30 tahun sejumlah 3.343 orang, disusul usia 31 hingga 40 tahun sejumlah 1.135 orang, dan
dan usia 41 hingga 50 tahun sejumlah 684 pelanggar. Sementara pelaku kecelakaan lalu lintas paling tinggi usia 16 hingga 30 tahun sejumlah 93 orang dan usia 31 hingga 40 tahun sejumlah 35 orang. Wa'den Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir, realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau tahun 2021 berhasil melampaui target. Mengenai hal itu, Afriansa menurunkan laporannya. Sekarang 2021 ini sudah 1.460 juta. Dari target yang ditetapkan 600 juta. Realisasi pendapatan asli daerah PAD yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagperin Kota Bau-Bau tahun 2021 berhasil melampaui target mencapai angka 1.460 juta rupiah dari target 600 juta. Kepala Disperdagperin Bau-Bau Laode Ali Hasan mengklaim peningkatan PAD itu salah satunya berkat keberhasilan pihaknya merelokasi pedagang masuk ke gedung pasar selama 2 tahun terakhir. Menurut Ali, relokasi pedagang itu selain bertujuan menata kawasan pasar menjadi rapi, juga memberi dampak positif terhadap peningkatan PAD dari sektor retribusi dan sewa los yang sebelumnya hanya mencapai angka puluhan juta rupiah. Kalau berdasarkan data kami ini 2016, 17, 18, 19 rata-rata dari 36 juta sampai 80 juta. Selama saya di sini 2 tahun terakhir ini peningkatan PDS untuk dinas PDS sangat besar sekali. Tahun 2020 kemarin jadi 860 juta. Sekarang 2021 ini sudah 1.460 juta. Dari target yang ditetapkan 600 juta. Lebih lanjut, Ali Hasan mengatakan tahun ini pihaknya akan terus menggenjot penataan di sejumlah pasar pemerintah, mulai dari Pasar Wameo, Karya Baru, Lea-Lea, dan Pasar Palabusa. Sebab Ali Hasan mengaku masih banyak kios-kios yang ditempati pedagang di pasar belum berkontrak dengan pemerintah. Dan kemudian juga masih banyak kios-kios yang belum berkontrak dengan kami, masih dalam rangka penataan. Secara keseluruhan termasuk retribusi yang kita retribusi masing-masing kios, itulah upaya-upaya kami dalam rangka mendongkrak PAD yang ada di Dinas Perdagangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinkes Bau-Bau tutup tahun 2021 dengan capaian vaksin melebihi target nasional. Rumput zosia matrela mulai ditanam di Stadion Beto Ambari. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi hari ini.